Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat melakukan presentasi secara via Zoom. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke terang benderang seperti saat ini. Baik, langsung saja. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Adapun rekan kerja, yang pertama Suliswati saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua Nia Ramadhani, yang ketiga Muhammad Imam Kadafi, dan yang terakhir Mufira Saksia. Langsung saja kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Adapun latar belakang. Sekarang ini berbagai alat elektronika terdapat berbagai macam komponen elektronika. Di dalamnya baik itu komponen aktif, komponen pasif, maupun komponen penunjang. Sebagian besar alat elektronik tersusun dari rangkaian listrik yang dapat menyimpan muatan listrik yang digunakan pada rangkaian tersebut. Ada yang menggunakan arus AC dan ada yang menggunakan arus DC. Pada komponen elektronika yang dapat menyimpan listrik pada suatu rangkaian adalah komponen kapasitor. Komponen kapasitor merupakan rangkaian yang mampu menampung muatan listrik. Muatan tersebut dapat disimpan kemudian dilepas secara perlahan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapasitor digunakan untuk menghilangkan bunga api pada sistem pengapian kendaraan bermotor. Bunga api membakar bahan bakar yang ada di sekitarnya, kemudian menyebar ke seluruh arah dalam ruang besar. Karena itu pembakaran memegang peran penting dalam mekanisme motor bakar dan sangat mempengaruhi cara kerja yang akan dihasilkan. Adapun tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan fenomena transien pada proses pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Yang kedua, mahasiswa dapat menginterpretasikan grafik pengisian dan pengosongan muatan kapasitor. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan konstanta waktu, kapasitif, dan kapasitansi kapasitor berdasarkan grafik. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja di sini ada kajian pustaka. Menurut Nana 2019 halaman 60, kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan energi listrik. Terdiri dari dua pelat konduktor yang sejajar dan dipisahkan oleh bahan isolator, seperti kertas, keramik, atau mika. Rumus kapasitor adalah C sama dengan Q per V. Adapun menurut Rizal dan Yohandani 2016 halaman 86 sampai 87, yaitu konstanta waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengisian dan pengosongan kapasitor dalam rangkaian RC. Konstanta waktu ditentukan oleh nilai resistansi dan kapasitansi. Rumus konstanta waktu adalah T sama dengan R kali C. Satuan konstanta waktu adalah detik atau sekon. Semakin kecil konstanta waktu, maka proses pengisian atau pengosongan kapasitor akan berlangsung lebih cepat. Adapun metode penelitian, yang pertama itu alat tambahan. Yang pertama kapasitor elektrolit, yang kedua resistor batu, yang ketiga power supply, yang keempat komutator, yang kelima multimeter, yang keenam stopwatch, yang ketujuh kabel penghubung. Adapun prosedur kerja, yang pertama
mengidentifikasi setiap komponen yang akan digunakan. Yang kedua, membuat rangkaian. Yang ketiga, menghubung singkat kedua kaki kapasitor untuk pengisian muatan kapasitor dan mengatur tegangan sumber sebesar 12 volt. Yang keempat, menghubungkan saklar atau sekring ke titik A, mencatat nilai tegangan dan arus yang terbaca secara bersamaan, mulailah menghitung waktu. Yang kelima, mencatat nilai tegangan dan arus yang terbaca setiap rentang waktu 5 detik. Yang keenam, setelah arus yang mengalir sama dengan 0, buka saklar. Proses pengosongan kapasitor pun dimulai dengan menghubungkan saklar ke titik B, mencatat nilai arus dan tegangan secara bersamaan. Mulailah menghitung waktu. Yang ketujuh, mencatat nilai tegangan dan arus yang terbaca setiap rentang waktu 5 menit. Yang terakhir, mengulangi langkah-langkah di atas dengan R yang berbeda. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membacakan hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama, hasil pengamatan. Adapun tabel 4.1, hubungan antara tegangan waktu dan kuat arus pengisian muatan kapasitor. Tabel 4.2 adalah hubungan antara tegangan waktu dan kuat arus pada pengosongan muatan kapasitor. Next. Yang kedua itu analisis data. Gambar berikut adalah grafik dari tabel 4.1, yaitu hubungan antara waktu terhadap tegangan pada pengisian muatan kapasitor 4.700 mikrofarad yang menyatakan VC sama dengan 0,63 dikali Vmax sama dengan 0,63 dikali 10,04 sama dengan 6,33 volt, dan konstanta waktunya adalah 15,00 second. Dari gambar grafik yang diperlihatkan itu menggambarkan tegangan semakin besar seiring berjalannya waktu. Next. Gambar berikut adalah tabel hubungan arus pada pengisian muatan kapasitor 4.700 mikrofarad yang memiliki persamaan VC sama dengan 0,37 dikali Vmax sama dengan 0,37 dikali 2,28 sama dengan 0,84 miliampere dengan konstanta waktu sama dengan 22,00 second. Gambar grafik berikut menggambarkan kuat arus semakin menurun seiring berjalannya waktu yang seperti terlihat di gambar grafik. Next. Tabel ketiga, gambar grafik dari tabel ketiga ini 4.3 ini adalah hubungan antara waktu terhadap kuat arus pada pengosongan muatan kapasitor 4.700 mikrofarad dengan persamaan VC sama dengan 0,37 dikali Vmax sama dengan 0,37 dikali 9,62 sama dengan 3,5594 sama dengan 3,56 volt dengan konstanta waktu sama dengan 20,00 second. Grafik di atas menggambarkan kuat arus semakin menurun seiring berjalannya waktu seperti tabel 4
4.2. Next. Gambar grafik. Gambar grafik ini menggambarkan dari tabel 4.4 hubungan antara waktu terhadap arus pada pengosongan muatan kapasitor 4.700 mikrofarad dengan persamaan Vc sama dengan 0,37 kali Vmax sama dengan 0,37 kali 2,84 dan 1,0508 sama dengan 1,05 miliampere dengan konstanta waktu sama dengan 15,00 second. Sama seperti grafik 4.3, grafik ini juga menggambarkan kuat arus yang kian menurun seiring berjalannya waktu. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akan berikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ketiga. Di sini ada pembahasan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa pengisian dan pengosongan terdapat hubungan antara tegangan kuat arus dan waktu. Pada saat proses pengisian, tegangan meningkat terhadap waktu, sedangkan arusnya menurun terhadap waktu. Hal ini juga dapat dilihat pada grafik, di mana tegangan mengalami peningkatan terhadap waktu dan arusnya menurun hingga mencapai nilai minimum. Sedangkan pada kegiatan selanjutnya, yaitu proses pengosongan kapasitor, tegangan mengalami penurunan terhadap waktu. Hal ini didukung oleh adanya grafik. Analisis grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus terhadap waktu diperoleh konstanta waktu rata-rata untuk kapasitor 4.700 mikrofarad adalah 18,00 untuk praktek dan 15,63 untuk teori. Dan hasil tersebut dapat dilihat perbedaan antara nilai tetapan waktu kapasitor teori dan praktek. Perbedaan antara nilai tetap waktu kapasitif teori dan praktek mencapai 14%. Dari hasil analisis praktek dan teori, terdapat perbedaan yang jauh. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya ketelitian praktikan pada saat membaca penunjuk nilai pada multimeter digital maupun kesalahan pada saat memutar potensiometer. Selain itu, disebabkan juga karena kesalahan pada komponen yang digunakan sehingga data yang diperoleh kurang akurat. Next. Adapun kesimpulan, yang pertama, pada pengisian kapasitor, tegangan pada rangkaian akan meningkat terhadap waktu dan arus dalam rangkaian akan menurun terhadap waktu. Kedua, pada pengosongan muatan kapasitor, tegangan pada rangkaian akan menurun terhadap waktu dan arus dalam rangkaian akan menurun terhadap waktu. Bagian B ada saran. Pertama, praktikan sebaiknya memahami teori pengisian dan pengosongan muatan kapasitor sebelum praktikum. Kedua, mengetahui alat dan bahan komponen yang akan digunakan. Ketiga, teliti dalam mengambil data. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pangkas ada tadi yang mau dipangkas kayak.
Sudah. Aku bilang ibu. Tidak ada. Tidak ada.